Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman. Hari ini kuliah kita, analisis struktur statis tertentu ini, kita pakai video pembelajaran ya. Semoga nanti tetap tidak mengurangi kemanfaatan dari kuliah ini. Ya, hari ini saya akan meresume apa yang sudah kita pelajari pekan lalu dan pekan lalunya lagi gitu. Tentang learning outcome yang pertama yaitu struktur trust. Kita sudah belajar dua metode, metode join dan metode potongan gitu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya karena sudah kita agendakan kuis, semoga resume ini nanti dapat membantu teman-teman untuk mengingat kembali dan akhirnya nanti kuisnya bisa berhasil dengan baik begitu ya. Oke, kita mulai saja dulu. Sebentar. Oke, metode join. Silahkan boleh dibuka catatannya dulu. Karena ini resume, teman-teman boleh sambil oret-oret dan mengingat-ingat kembali. Oke, kita punya struktur tas seperti ini dengan nama-nama join dan member yang sudah tertulis dengan gaya luar sudah saya sampaikan dan panjang bentang seperti yang tergambar gitu ya. Nah, untuk metode join ini saya akan menyampaikan terlebih dahulu aturan mainnya kita gitu. Nah, aturan pertama, nanti untuk metode join, namanya metode join, berarti nanti kita akan menentukan join. Join mana yang akan kita gunakan untuk menganalisis terlebih dahulu. Nah, kalau lihat struktur kayak gini kan, dimulai dari mana ya? Apakah dimulai dari batang 1, apakah dimulai dari batang 6, dan seterusnya gitu. Nah, daripada awang-awangan, bahasa keren banget ya awang-awangan. Maka di metode join ini aturan yang pertama adalah dimulai dari 2 batang yang tidak diketahui. 2 batang aja. Oke, 2. 3 nggak usah nawar, 4 apalagi. Oke, 2 aja. Dari kita mulai dari 2 batang yang tidak diketahui. Contoh di join A. Di join A kita punya 2 batang yang tidak diketahui. Batang 1 dan batang 2. Maka join A oke. Kemudian kalau misalnya kita mulai dari join C. Di join C ini ada berapa batang? Batang 2, batang 4, sama batang 3. Maka join C enggak oke. Gitu ya. Jadi kalian tahu, untuk sementara kalian bisa membedek itu memperkirakan bahwa di struktur ini kalian bisa memulai dari join A atau join B gitu. Karena masing-masing ini punya 2 batang yang tidak diketahui. Oke, aturan pertama itu. Aturan kedua adalah gaya luar digambarkan sesuai arahnya. Hanya gaya luar yang ada di join tersebut. Kalau gayanya nggak ada di join tersebut, maka nggak usah digambarkan. Contohnya, kalian menggunakan join A. Yang pertama sebagai hitungan. Karena join A ini tadi ada 2 batang yang tidak diketahui. Masuk. Dan di sini kalian punya reaksi nanti. Reaksi A kan, ini kan gaya luar. Ini maka nanti harus tetap digambarkan dan arahnya sesuai. Gitu. Kalau misalnya nanti kalian sudah sampai misalnya di join E gitu. Misalnya udah sampai di join E. Join E ada gaya luar nggak? Nggak ada. Berarti nggak usah mengada-ada gitu. Yang ada aja digambarkan, kalau nggak ada nggak usah mengada-ada. Terus yang ketiga, aturan ketiga, asumsi arah batang itu nanti menjauhi join gitu kan. Kalian nanti punya batang-batang ini, kita kan cuma menghitung yang ada di satu join ini. Maka kan kalian ini RAV-nya sudah punya arah. Nah, terus batangnya kemana gitu. Nah, maka arah batangnya itu nanti diasumsikan menjauhi join. Contohnya nih, di sini kita pakai contoh join B gitu ya. Mungkin sebelumnya kita udah menghitung join A gitu. Silahkan dibuka ceritanya lah ya. Contoh di join B. Di join B ada batang 12 dan batang 13. Nomor 1 terpenuhi, 2 batang aja. Kemudian gaya luar digambarkan sesuai arahnya. Di join B tadi ada tumpuan roll. Di tumpuan roll ini ada reaksinya. Reaksi vertikalnya sebesar 6,5 kN. Maka gaya luar ini juga kita gambarkan di sini. Gitu ya. Arahnya sesuai. Oke. Nomor 2 selesai. Sekarang ke nomor 3. Asumsi arah batang menjauhi join. Maka batang-batang yang gundul ini, pertama kan gundul nih warnanya hitam doang. Kita arahkan dengan warna merah ini menjauhi join. Gitu. Jadi arahnya ke sana semua, menjauhi join. Gitu ya. Oke, dan jangan lupa untuk semua analisis struktur ya,
kita punya kesetimbangan, sigma momen sama dengan 0, sigma horizontal sama dengan 0, dan sigma vertikal sama dengan 0 gitu. Nanti kita juga pakai itu untuk menyelesaikan masalah di sini gitu. Nah, kalau sudah punya joinnya ini, maka kita tinggal menyelesaikan pakai tadi, sigma vertikal sama dengan 0, sigma horizontal sama dengan 0. Kita cuma punya dua nih, horizontal sama vertikal misalnya. Nah, kemudian yang batang 13 ini apa kabar nih? Batang 13 ini kan diagonal, maka kita uraikan ke arah vertikal dan horizontalnya gitu ya. Sesuai perjanjian kemarin kita mengasumsikan alfa selalu terhadap x di sini ya. Maka alfa adalah sudut yang ini. Kalau alfa sudut di sini, maka nanti kita punya yang ke arah vertikal itu bernilai B13sin, yang ke arah horizontal itu bernilai B13 cos. Oke? Diingat-ingat kembali nggih, boleh dibuka. Oke, kalau sudah berarti kita sudah menguraikan ini, maka kita sudah meletakkan semua yang akan kita cari pada posisi horizontal dan vertikal. Tinggal kita gunakan si kesetimbangannya. Contohnya nih, sigma horizontal sama dengan 0. Horizontal berarti yang kanan sama dengan yang kiri atau yang kiri sama dengan yang kanan. Ini misalnya yang ke kanan sama dengan yang ke kiri. Nah, yang ke kanan ada siapa nih? Ada B12 dan ada B13 cos alfa gitu ya. Yang ke kiri ada nggak? Nggak ada. Maka yang ke kiri ini ada nilainya 0 gitu. Bagaimana dengan yang vertikal? Yang vertikal juga sama, yang ke atas sama dengan yang ke bawah gitu ya. Nah, yang ke atas ini ada siapa? Ada B13 sin alfa dan ada 6,5. Yang ke bawah ada nggak? Nggak ada, 0 berarti. Oke. Cukup bisa dipahami ya yang tinta hitam ini. Oke, kalau sudah maka kalian bisa mengerjakannya. Tinggal kita masukkan mana salah satu yang bisa kita kerjakan terlebih dahulu. Oh, yang bisa kita kerjakan yang vertikal dulu ini ya, sigma vertikal sama dengan 0. Berarti kita punya B13 sama dengan minus 6,5 dibagi nilai sininya gitu. Hasilnya B13 ini nanti kalian masukkan ke persamaan yang atas ini. Maka nanti B12-nya sama dengan minus B13 cos alfa, B12-nya ketemu. Nah, nilainya sudah ketemu. Berarti kita sudah punya nilai B12 dan B13 gitu ya. Kalau sudah punya dua ini, kita bisa berjalan ke join E. Karena akhirnya di join E, 12 sudah diketahui. Maka yang tidak diketahui adalah 10 dan 11 aja. Gitu contohnya. Oke, ini resumenya. Nanti bisa diulang-ulang videonya ini atau bisa dikerjakan sebagai latihan lagi boleh gitu. Oke, next saya akan mengingatkan kembali tentang metode potongan. Nih, kenapa toh kalau kita sudah kenal metode join kok harus belajar metode potongan? Bebas. Jadi yang namanya ilmu kan nggak terbatas ya. Jadi kita bisa ngambil ilmu dari mana aja, bisa belajar dari mana aja, nanti disaring mana yang bermanfaat gitu. Nah, contohnya untuk kasus seperti ini nih. Tadi untuk metode join, alhamdulillah struktur truss kita pendek. Bagaimana kalau kalian struktur trussnya panjang seperti ini dan yang mau kalian cari ada batangnya ada di tengah-tengah gitu. Contohnya kalian mau mencari batang yang 6 ini. Ini batang 6 ini. Mau dimulai dari join A. Terus berurutan sampai akhirnya ketemu batang 6. Kan itu memakan waktu. Nah, makanya salah satu keefektifan metode potongan atau metode Ritter ini adalah dia bisa jujuk gitu. Jujuk bahasa kerennya apa ya? Langsung ke batang yang mau dicari. Nah, contohnya ini, kita kalau mau mencari batang 6, kita juga punya aturan main nih untuk si metode potongan ini. Aturan mainnya adalah ini. Pertama, potongannya harus melewati batang yang akan dicari. Lah iya tuh ya. Nanti kalau potongannya nggak melewati batang yang kita cari, ya namanya batang yang kita cari nggak ketemu gitu. Jadi harus melewati batang yang akan kita cari gitu. Bebas kalian mau potong kayak gimana. Yang penting nanti akan mempunyai join tinjauan nih yang memudahkan. Jadi memudahkan tuh kayak apa sih? Memudahkan tuh kira-kira hanya menyisakan batang yang dicari gitu. Kalaupun ternyata nanti joinnya tidak terlalu mudah ya nggak apa-apa, paling 2 kali perhitungan gitu. Kemudian sama arah gaya batang pada potongan itu nanti diasumsikan ke arah keluar gitu. Misal kita nek potongan kan berarti kita membagi jadi 2. Gini ya misalnya ini kan pertama lempeng gini, terus dipotong tueng, ada yang kiri, ada yang kanan gitu ya. Nah,
maka nanti arahnya kalau misalnya dari ditinjauan dari kiri, maka arahnya harus menjauhi yang kiri berarti ke kanan. Kalau ditinjau dari yang kanan, maka arahnya harus menjauhi yang kanan berarti ke kiri gitu. Oke, nanti kita lihat di sini. Kemudian semua gaya luar dalam arah tinjauan. Jadi kita arah tinjauannya sekarang nggak cuma sekelebet si join aja, tapi potongannya full, kirinya atau kanannya gitu. Arah semua gaya yang berada dalam arah tinjauan itu gaya luarnya nanti digambarkan atau diperhitungkan gitu ya. Contohnya nih untuk batang 6, kita mulai aturan 1 nih. Harus melewati batang 6 potongannya. Serut tak potong yang potongan 1. Ini melewati batang 6, batang 21 dan batang 34. Kita cuma mau mencari batang 6 aja. Batang 6 ini dari F sampai G gitu ya. Maka kita cari join yang kira-kira nanti menyisakan batang 6 aja. Batang 21 ini dari P ke G, batang 34 dari P ke Q. Maka join yang bisa digunakan adalah join P. Kenapa? Karena 21 ini menuju ke P, 34 juga menuju ke P. Alias nanti kalau kita cari jaraknya, batang tersebut ke join itu adalah 0. Dengan 0 maka memudahkan kita karena menyisakan batang 6. Oke, gitu nggih. 1, 2 sudah. Arah gaya nanti digambarkan keluar dan semua gaya luar dalam tujuan dihitung. Contohnya ini yang tadi. Ini yang nomor 3. Arah gaya batang yang terpotong nanti digambarkan keluar semua, gini ya. Dan semua arah gaya luar yang ada dalam bidang tinjauan, saya meninjau dari sebelah kiri, ini dihitung. Yang sebelah kiri ada apa aja nih? Oh, ternyata ada RAV, kemudian ada P1-nya sebesar 10 kN. Ya, ini semua dicari. Nih kelihatan ya, dari potongan ini kelihatan bahwa batang 34 dan batang 21 itu menyatu di join P. Maka join P ini bisa jadi join tinjauan kita untuk memudahkan mencari batang 6 gitu. Contoh kita pakai batang join P, maka kita punya sigma MP sama dengan 0. Nih sigma MP yang saya biru-biru ini. Berarti kita punya RAV sampai ke P berapa jaraknya? Kemudian ini jaraknya ini ya. Dilihat lagi. Kemudian arahnya juga jangan lupa ini searah jarum jam maka dia positif. Kemudian P1 sampai P1 ini sampai ke P berapa jaraknya? Arahnya negatif. Kemudian kan ini 34 sama 21 ke P. Karena ke P kan jaraknya 0, maka kita bisa coret gitu maksudnya. Kalau dibilang diabaikan sih enggak, tapi karena bisa hilang sih dia gitu. Gitu ngomongnya dicoret aja lah ya. Kemudian batang 6 nih. Batang 6 ke P jaraknya berapa ini? Jarak vertikalnya 3. Arahnya negatif, maka minus batang 6. Nah, dari persamaan ini tinggal kita masukkan nanti ketemu batang 6-nya gitu. Jadi, batang 6 ketemu tanpa harus dimulai dari join A gitu. Kira-kira potongan seperti ini. Perbedaannya gitu ya. Kalau potongan ini menggunakan sigma moment, kalau yang join tadi menggunakan sigma horizontal dan sigma vertikal. Gitu kira-kira teman-teman. Semoga bisa membantu. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.